Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Pada kali ini kita akan membahas tentang zakat emas, perak, mata uang, dan harta perdagangan. Ya. Jadi emas, perak, mata uang, terus barang-barang perdagangan itu termasuk yang wajib untuk dizakati. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Syarat-syaratnya sudah kita pelajari pada awal pembahasan zakat kemarin. Ya. Pertama, kita akan masuk ke zakat emas, perak, dan mata uang. Jadi emas, perak, mata uang itu ada nisabnya. Nisab itu adalah kadar minimal. Kalau harta kita, emas kita, perak kita, uang kita sudah mencapai nisab itu, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Berapa sih nisabnya emas? Ya. Jadi nisabnya emas itu 85 gram. Ya. Emas itu nisabnya 85 gram. Kemudian yang kedua adalah perak. Perak ini nisabnya 595 gram. Jadi kalau kita sudah punya perak sebanyak 595 gram, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Besarnya zakatnya itu 2,5%. Ya. Kemudian kalau kita juga punya emas 85 gram, maka kita juga harus mengeluarkan zakatnya. Zakatnya itu 2,5% dari emas yang kita punya atau perak yang kita punya. Ya. Kemudian nisab mata uang apabila telah mencapai harga nisab emas atau perak. Ya, sekarang nisabnya emas, harganya emas itu anggap aja 1 juta per gramnya. Kalau 85 gram, maka nisabnya adalah 85 juta. Itu kalau harta kita atau uang kita sudah mencapai 85 juta, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Zakatnya sebesar 2,5%. Misalkan uang kita 100 juta dan sudah berlalu 1 tahun. Harta ini bertahan nilainya di atas nisab. Itu bertahan selama 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, kita pastikan sudah 1 tahun bertahan di atas nisab ini, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau misalkan kita punya uang 100 juta, kemudian dapat 2 bulan, tahu-tahu kita ada kebutuhan, habis 50 juta dan sisanya cuma tinggal 50 juta. Maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat. Kecuali nanti ketika harta kita sudah tambah, uang kita sudah tambah menjadi di atas nisab, di atas 85 juta. Maka kita hitung dari awal lagi. Jadi kita hitung lagi, misalkan uang kita sudah mencapai nisab pada bulan Syawal misalkan. Tanggal 1 Syawal Idul Fitri itu uang kita mencapai nisab. Kemudian setelah berjalan beberapa bulan, misalkan pada bulan Dzulhijjah, tahu-tahu kita punya kebutuhan habis 50 juta. Uang kita sisa 50 juta. Kemudian berjalan lagi pada bulan Rabiul Awal. Ya, pada bulan Rabiul Awal tahu-tahu kita dapat uang lagi 50 juta lagi. Otomatis uang kita sekarang 100 juta. Nah, sekarang uang kita ini sudah mencapai nisab. Maka kita
hitung dari awal lagi. Kita hitung dari bulan Rabiul Awal lagi. Jadi kalau misalkan sampai tahun depan bulan Rabiul Awal, uang kita masih bertahan di atas nisab, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Ya. Itu untuk syarat-syaratnya bisa kalian baca lagi di awal-awal pembahasan zakat kemarin. Nah, untuk sekarang nisab perak ini jarang dipakai untuk di mata uang karena nilainya terlalu sedikit. Sekarang misalkan harga perak 10.000 per gram. Nah, kalau 595 gram kali 10.000 itu nilainya sekitar 5.950. Itu nisab perak. Ini jarang kita pakai untuk di nisab mata uang, nisab perak ini. Yang sering kita pakai adalah nisab emas. Nah, sekarang berapa sih kadar yang wajib dikeluarkan ketika zakat perak, emas, dan mata uang ini? Nah, apabila jenis harta di atas telah mencapai nisabnya atau lebih dan telah berlalu 1 tahun kepemilikan, ya harta kita berada di atas nisab bertahan selama 1 tahun, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, berapa kadar yang wajib dibayarkan? Yang wajib dibayarkan itu adalah sebesar 2,5%. Tidak kurang, tidak lebih. Ya, yang wajib bagi kita itu 2,5%. Kalau kita membayar lebih, terserah kita, tapi tidak boleh membayarnya kurang. Ya. Nah, sekarang cara mengeluarkan zakatnya. Kita ngitung zakatnya itu ada 2 macam. Ada 2 cara. Cara yang pertama, kadar harta yang akan dizakati. Misalkan kita punya emas 100 gram. Ya. Punya emas 100 gram. Dan telah berlalu 1 tahun 100 gram ini. Bertahan selama 1 tahun jumlahnya 100 gram ini. Atau berada di atas nisab. Nah, maka 100 gram ini dikali 2,5 per 100. Insya Allah kalian sudah paham ya hitung-hitungan gini. Maka itu nanti keluar zakat yang wajib dikeluarkan. Misalkan 100 gram. 100 gram dikali 2,5 per 100. Maka hasilnya adalah 2,5 gram. Atau pakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kadar harta yang akan dizakati. Itu dibagi 40. Contohnya 100 gram. 100 gram emas dibagi 40. Maka hasilnya adalah 2,5 gram. Insya Allah kalian sudah belajar masalah ini. Nah, ini contohnya. Misalkan kita punya emas 100 gram. Ya, kita punya emas 100 gram. Cara ngitung yang pertama adalah 100. Ini 100 ini dikali 2,5 per 100. Maka hasilnya adalah 2,5 gram. Atau pakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah 100. Emas kita jumlahnya 100 gram dibagi 40. Sama dengan 2,5 gram. Seperti itu. Atau kita punya uang 100 juta. Uang 100 juta ini kira-kira sampai nisab nggak? Uang 100 juta ini sampai nisab. Ya. Uang 100 juta ini sudah melebihi nisab. Nah, contohnya, cara pertama, 100 juta ini dikali 2,5 per 100. Maka hasilnya adalah 2.500.000. Ini zakat yang wajib kita keluarkan. 2.500.000 ini. Ini zakat yang wajib kita keluarkan. Kemudian pakai cara yang kedua. Cara yang kedua 100 juta. 100 juta ini dibagi 40. 100 juta dibagi 40. Sisa hasilnya adalah 2.500.000. Maka kita kalau punya uang 100 juta dan telah berlalu 1 tahun,
bertahan 1 tahun, jumlah di atas nisab ini, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Seperti itu. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan? Zakat emas, perak, dan mata uang ini. Kalau misalkan masih belum paham, bisa langsung tanya via WA. Ya, tidak usah malu-malu, nggak usah takut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan zakat harta perdagangan. Jadi, kalau kita berniat berdagang, misalkan kita beli barang untuk diperjualbelikan, maka nanti kalau sudah sampai 1 tahun, kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Besarnya juga sama, 2,5%. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan zakat harta perdagangan? Definisinya atau pengertiannya, harta perdagangan adalah harta yang disiapkan untuk jual beli karena ingin meraih keuntungan. Kalau kita beli barang, kita berniat untuk jual beli. Maka kalau sudah sampai nisab dan mencapai 1 tahun, kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ya. Tapi untuk zakat perdagangan ini, kalian akan mempelajarinya secara umum saja. Nggak sampai hitung-hitungan, karena ini agak rumit. Insya Allah kalian bisa mempelajarinya di nanti jenjang SMP atau SMA. Nah, sekarang apa saja syarat diwajibkannya zakat pada harta perdagangan? Yang pertama adalah hendaklah dia meniatkan harta tersebut untuk perdagangan. Dia beli harta A atau barang A. Dia berniat untuk dijual lagi, untuk meraih keuntungan. Itu maksudnya. Tapi kalau dia beli barang A untuk dikonsumsi sendiri, untuk dipakai sendiri, maka itu tidak termasuk harta perdagangan. Nah, apabila ada seseorang membeli barang dengan niat untuk berdagang dan meraih keuntungan, wajib atasnya zakat dengan syarat-syarat yang telah dipelajari pada syarat-syarat diwajibkannya zakat. Ya, syarat-syaratnya itu sama seperti syarat-syarat diwajibkannya zakat pada awal pembahasan zakat ini. Kalian bisa buka bukunya halaman 49 dan 50. Di situ ada. Ya. Itu kalian baca lagi halaman 49 dan 50 itu. Nah, namun apabila seseorang membeli atau menjual dan tidak ada niat untuk berdagang dan meraih keuntungan, misalkan untuk dikonsumsi, untuk dipakai sendiri, untuk kita kasihkan ke adik kita, untuk kita kasihkan ke orang tua kita, untuk kita kasihkan ke saudara-saudara kita, maka tidak ada zakat padanya. Ya, yang ada zakat itu ketika kita beli dan kita berniat untuk menjual lagi untuk meraih keuntungan. Nah, karena jenis harta seperti ini tidak termasuk harta perdagangan. Kalau kita beli untuk dikonsumsi sendiri, kita beli untuk dikasihkan orang lain, itu tidak termasuk harta perdagangan. Ya, semoga materi yang sudah dijelaskan ini bisa kita pahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk bertanya langsung lewat WA. Ya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.